Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil khaliqil akbar wa huwa khirzum mani'um mimma akhafu minhu aqdar. La qudrata li makhluqin ma'a qudratil khaliq yuljimuhu bilijami qudratihi wa kana Allah qawiyyan aziza. La haula wa la quwata illa billahil adil azim. Amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah Jepara beserta Sekretaris yang saya itu pangling Pak Hambali. Mau ketemu tak golek ora ono. Pimpinan Cabang Muhammadiyah Mayong, Pimpinan Cabang Aisyah Mayong dan sekitarnya, Direktur Rumah Sakit PKU Mayong beserta seluruh jajaran, dan Sivitas Hospital Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Mayong, hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi begini sekalian, ini digambarkan besok di surga itu sebelah kanan surganya laki-laki, sebelah kiri surganya perempuan. Tapi yang laki-laki itu ternyata dilihat oleh malaikat, itu ternyata isinya laki-laki semua. Nah yang di sini itu bagian sini ternyata masuk neraka semua sekalian. Karena apa? Kakek ngomong itu sekalian. Jadi orang yang banyak bicara tidak mendengarkan. Ketika ada pembicara memberikan nasihat, direktur ketika menyajikan paparan tidak mendengarkan, itu ciri-ciri tempatnya di neraka. Nah, itu yakin sudah. Tapi saya perhatikan tadi sekalian, ya saya perhatikan. Bapak dan Ibu kesini itu maksudnya adalah satu, supaya tidak disentuh oleh api neraka. Itu apa syaratnya? Menjadi pendengar setia. Ya, ada ayat itu surah Al-Muluk ayat yang ke-10 yang selalu kita baca ketika menjelang tidur. Ayatnya kan pertama kali tabarakalladzi biyadil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Itu ayat yang ke-10 bunyinya qalu lau kunna nasma'u aw naqilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Penduduk neraka itu besok berkata, kecewa mereka, andai kata saya dulu di halaman Masjid Taqwa Mayong PKU Muhammadiyah itu menjadi pendengar setia, tidak begini jadinya rumah tinggal saya tidak di neraka. Jadi kalau ada narasumber siapapun yang sedang memberikan sambutan kok tidak mendengarkan, itu jelas tandanya orang hidup di neraka. Maka Bapak dan Ibu, ketika Bapak dan Ibu hadir dimanapun ada pertemuan itu diberi suguhan snack itu maksudnya supaya dimakan, jangan dibawa pulang. Biasanya kan ibu-ibu itu tidak mendengarkan, ngendika dhewe-dhewe duse digawa bali, itu tanda ahli neraka. Makanya sekalian coba lihat di mana-mana itu yang namanya ibu mesti kalau bepergian membawa tas. Nah, tas itu adalah untuk tempat apa? Snack. Nek bapak ora tahu nggawa tas sekalian. Nah, ini fakta yang berbicara. Jadi sekalian itu didahar sambil apa? Sambil mendengarkan. Termasuk sekarang tidak dahar tapi membukai HP dewe-dewe. HP itu kan sama dengan setan gepeng itu. Itu Bapak dan Ibu juga penyebab pengantar neraka itu ya HP itu. Kecuali HP-nya istri saya karena untuk merekam saya, Ibu sekalian. Itu untuk merekam saya, itu bukan nanti dimasukkan status dia, nanti orang lain melihat, loh saya istrinya guru besar gitu sekalian.
Ya Bapak dan Ibu ya, itu nanti masuk ke status itu, wah dilihat apa teman-temannya ikut berdakwah dengan ikut. Jadi istri saya itu ikut berdakwah dengan cara memasukkan apa ini rekapan itu dalam status sekalian. Nah, jadi Bapak dan Ibu mari saya butuh waktu kata Pak Yusuf itu tidak boleh lama-lama, paling lama 1 SKS. Satu SKS ini berapa Bu Direktur? Satu SKS 50 menit ya, itu paling lama. Ya, paling lama, kecuali kalau di podium ini kemudian disiapkan minuman yang beraneka ragam sekalian. Itu bisa diperpanjang. Bapak dan Ibu yang berbahagia, jadi yang pertama, mari kita niatkan kita ke sini semata-mata hanya untuk menjadi pendengar setia, menerima informasi baik itu keagamaan atau informasi tentang kesehatan. Amal usaha kesehatan. Insya Allah pahala kita akan menjadi multi level marketing sekalian. Pahala multi level marketing itu kalau bahasa hadisnya ya bahasa amal jariyah, amal yang selalu mengalir pahalanya itu pahala multi level marketing. Kalau pahala ada multi level marketing, berarti dosa juga ada dosa yang multi level marketing. Ya, contohnya dosa yang multi level marketing apa? Ono pasien, ya, ono pasien subuh. Ini saya temui betul, pasien subuh kolik di salah satu rumah sakit. Perlu tak sebut rumah sakitnya hingga Pak Yusuf ya. Sakit, saya antar ke rumah sakit, adzan subuh. Lah, dokternya rumangsane dokter Islam, kuwi apa? Orang nulungi pasiennya, tapi malah ngurungokke adzan subuh. Nah, nek ana dokter sing begini nih, itu nanti juga dosanya multi level marketing. Saya kira di Mayong tidak ada yang begitu sekalian. Ya. Dokter itu saja, dokter ini malam hari puasa, pasiennya akeh. Dokternya ora tarweh, ganjarannya padha karo tarweh sekalian. Nah, dokter, perawat, ada pasiennya banyak 100 gitu ya, setiap sore sampai malam bulan puasa. Wih, dokternya ora tarweh, ini ganjarannya sama dengan tarweh sekalian. Nah, oleh karena itu mari kita bangun dari hadis Nabi yang berbunyi man sanna fil islami sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha min ghairi ayyang kusamanit taba'ah. Barang siapa melakukan kebajikan kemudian diikuti oleh orang banyak, maka pahalanya sebanyak orang yang mengikuti tanpa dikurangi sedikit pun. Bapak dan Ibu, jane wong sing pertama kali masuk surga itu siapa? Ketua PDM apa dokter? Sing mlebu surga pisanan niku ketua PDM napa dokter-dokter? Dokter, Pak. Soalnya sing iso nguripke menungso, sing iso marekke menungso itu ya dokter. PDM tua-tua ndak bisa. Ketua PDM itu bisanya hanya berdoa. Tapi kalau Quran menyebut itu apa? Dokter faman ahyaha faka'annama ahyan nasa jami'a. Barang siapa yang menyembuhkan seseorang, memberikan kesembuhan seseorang, itu pahalanya sama dengan menyembuhkan seluruh umat manusia. Oh, nek ngoten ganjarane ketua PDM karo ganjarane dokter kathah pundi? Banyak. Ganjaran ketua PDM, sekretaris PDM karo dokter itu banyak mana? Banyak. Banyak dokter sekalian, tapi dokter sing ahli sedekah. Tapi kalau dokter ora ahli sedekah ya padha wae nggone nang neraka sekalian. Bapak dan Ibu, maka di sini sekalian saya dengar dari Pak Yusuf, ya ana dokter sing senengane wakaf.
Ada dokter yang senengannya wakaf. Dari apa? Saya ini elek-elek pernah jadi direktur rumah sakit PKU Muhammadiyah Cepu loh Pak. Elek-elek, wong ganteng ini kok elek-elek piye? Pernah menjadi direktur rumah sakit PKU ya Muhammadiyah Cepu 3 tahun saya sekalian. Jadi tahu persis dokter ini penghasilannya banyak, tetapi juga banyak yang berzakat, banyak yang berinfak, banyak yang berwakaf sekalian. Nah, sudah pahalanya banyak, wakafnya banyak, infaknya banyak sekalian. Nah, Bapak dan Ibu yang saya hormati, jadi mari kita bersama di sini di PKU Muhammadiyah ini bareng-bareng bersama memasuki surga ya. Nanti yang masuk pertama itu dimulai dari para dokter, perawat ya, kemudian masuk surga dulu. Yang paling akhir itu jaga di depan pintu surga itu ketua PDM dan sekretaris PDM. Ayatnya ada surah Az-Zumar ayat 73. Ayat itu berbunyi wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara. Ditarik orang-orang yang bertakwa itu masuk surga secara rombongan bareng-bareng. Maka di sini ada Muhammadiyah itu punya rombongan PKU, punya rombongan apa? Pendidikan, punya rombongan koperasi, rombongannya macam-macam sekalian. Nah itu nanti bersama dulu, masuk semua dulu, yang paling akhir itu ketua PDM dan sekretaris PDM. Karena pemegang tiket, itu loh, biar masuk semua sekalian. Nah jadi Bapak dan Ibu setelah ketua PDM dan sekretaris PDM, kemudian baru BPH. Karena BPH itu juga masuknya surga terakhir, mempertanggungjawabkan duitnya sekondi kok iso bangun. Ini mau bangun rumah sakit, mau bangun gedung lantai berapa Pak Yusuf? Lantai 7 Pak. Orang duit utang malah diakali wong. Bapak dan Ibu, saya dengar kok iso ini diakali orang PKU Muhammadiyah. Karena Pak hati-hati, hati-hati ya. Hati-hati itu di dalam bahasa Al-Quran namanya takwa. At-taqwa, takwa itu al-khadzaru wal ikhtiyat. Takwa itu waspada dan hati-hati. Itu pertama. Maka setelah kita selesai Ramadan, Bapak dan Ibu, itu apa yang ditambahkan? Yang ditambahkan adalah takwa kita masing-masing. Seperti disebut pada surah Al-Baqarah ayat 197, wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Tambahkanlah modal kamu sekalian, sebaik-baik penambahan modal itu adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tambah hati-hati lan waspada. Orang Jawa menyebutnya tambah eling lan waspada. Eling lan waspada. Nah, jadi Bapak dan Ibu, kalau kita mestinya pagi-pagi itu ketua BPH ngumpulkan seluruh karyawan rumah sakit, yel-yel bareng-bareng kan itu. Jadi PKU Muhammadiyah Mayang, yes. PKU Muhammadiyah Mayang, alhamdulillah. PKU Muhammadiyah Mayang, masya Allah. Coba sekarang bareng-bareng sekalian. Ya, bareng-bareng ya, coba. PKU Muhammadiyah Mayang, PKU Muhammadiyah Mayang, PKU Muhammadiyah Mayang. Wih bagian kene lho, bagian rokok ora gelem nyebut dhewe sekalian. Liyane do nyambung kok. PKU Muhammadiyah Mayang, yes. PKU Muhammadiyah alhamdulillah. PKU Muhammadiyah Mayang, masya Allah. Kesuksesan itu sebutannya adalah masya Allah la quwata illa billah. Coba yang sini saja tak krungu suarane, sana ndak usah sekalian. PKU Muhammadiyah Mayang, kayak ora ana sing yes meneng wae kok.
Gumun toh, Bu Direktur, mangke didhawuhi. Ini harus dibiasakan setiap hari ini. PKU Muhammadiyah Mayang, PKU Muhammadiyah Mayang, PKU Muhammadiyah Mayang. Nah, nerakanya digeser sekarang, ahli surga semua sekalian. Nah, ini yel-yel semacam itu, Bapak dan Ibu, itu sebetulnya membangun kami, saya sebagai salah satu pengurus di Bank Perekonomian Rakyat Syariah, itu setiap Jumat yel. Terus akhirnya apa? Sama dengan rumah sakit sini, itu setiap tahun ada 7 karyawan yang diberangkatkan umroh. Ya, nanti pada bulan Juni itu studi banding ke Malaysia dan Singapura. Nanti insya Allah PKU Muhammadiyah Mayang itu seluruh karyawannya pada tahun 2045 akan menuju ke Masjidil Aqsa gratis. Mau apa tidak? Jalan kaki. Lah piye? Awal gratis kan jalan kaki sekalian ya. Nah, jadi yang pertama sekalian, mari bersama-sama kita ini dalam satu jamaah. Jamaah itu di dalam Al-Quran disebut dalam satu rombongan, suratnya adalah surah Az-Zumar. Az-Zumar itu artinya surat tentang rombongan. Maka tadi ada ayat yang saya sampaikan, surah Az-Zumar ayat 73 yang berbunyi, wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara. Ditarik orang-orang masuk surga secara rombongan. Muhammadiyah mengajarkan kepada kita rombongan. Rombongan itu bahasa yang kita kenal itu jamaah. Ya, jadi infak jamaah, wakaf jamaah, ya, infak rombongan, wakaf rombongan, kan itu dah. Besok orang busuk ke rumah sakit rombongan. Bapak dan Ibu, ibu-ibu terutama, kalau kita lihat di sini, yang ibu-ibu kalau besok kan sama-sama rombongan bersama-sama. Nah, urunan infaknya rombongan. Neng biasanya sing kepingin membawa oleh-oleh niku sinten? Biasanya rombongan sing seneng membawa oleh-oleh iki mesti biasanya sing urunane sithik. Mengke panjenengan titeni angger sing urunane sithik mesti kepengin nggawa. Nek tak gawane itu pasti urunane mung sithik sekalian. Ben dikira urunane gede. Nah, tapi ndak apa-apa, ora ketok sing urunan 10.000 karo 50.000 karena rombongan tidak kelihatan. Nah, maka Muhammadiyah mengajarkan begitu sekalian. Wakaf juga rombongan, ada wakaf melalui uang, ada wakaf uang. Ya, di dalam Muhammadiyah semacam itu sekalian. Itu mengikuti Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004. Ada wakaf rombongan, wakaf tunai sekalian. Wakaf bisa dicicil. Saya sampaikan, saya itu pernah hari Selasa pengajian akad pagi di Mundilan. Di Mundilan. Pengajian kok Selasa pagi begitu. Mundilan ada Pak? Ada yang dari Mundilan ya? Di Mundilan Pak, itu pengajian Selasa pagi jam 7 sampai jam 8. PCM Mundilan akan membangun gedung dakwah. Pak Rosian, kami akan membangun gedung dakwah, biayanya 800 juta. Kursi jamaah yang ditempati itu sekitar 800 orang. Saya bilang, Pak, dalam tahun ini gedung dakwah jadi. Bagaimana caranya? Wakaf melalui uang. Berapa per orang? Setahun wakafnya 1.200.000. 21.200.000 kali 800 itu sudah terkumpul 960 juta. Caranya bagaimana? Caranya setiap bulan Bapak dan Ibu jamaah wakaf 100.000 rupiah. Dalam 1 tahun itu akan terkumpul 1.200.000 kali 800 jamaah itu terkumpul 960 juta.
Saya sampaikan, Bapak dan Ibu siap zelnya apa? Zelnya PCM Muntilan Wakaf siap. Nah begitu siap akhirnya berani mengambilkan hutang untuk bangun gedung dakwah itu. Dalam 1 tahun jadi sekalian. Ya. Tapi kalau di sini umpamanya diajak, ayo wakaf apa? Wakaf gedung rumah sakit. Ya. Kira-kira nanti bilang siap apa enggak? Wakaf gedung rumah sakit yang baru, ini meneng kabeh kok piye memang. Jadi memang dalam persoalan uang itu sekalian, dalam persoalan uang itu perempuan lebih berhati-hati, lebih takwa. Tadi kan takwa itu hati. Jadi dalam masalah kehati-hatian uang itu perempuan lebih takwa daripada laki-laki. Maka ketika ibu-ibu wakaf uang untuk rumah sakit PKU Muhammadiyah, lo meneng kabeh sekalian piye. Tidak apa-apa, yang penting tindakannya nanti ya sekalian. Nah, jadi itu yang pertama, mari kita bangun kebersamaan di dalam PKU Muhammadiyah Mayong. Kebersamaan itu disebut di dalam surah Az-Zumar ayat 73. Yang kedua sekalian, itu kita bangun yang namanya, di sini ada istilah halal bihalal. Ini tulisannya salah sekalian. Tulisannya tidak ada, bahasa Indonesia halal bi halal itu tidak ada. Jadi harus sambung semua, halal bi halal. Karena ini konsepnya itu Arab, tapi dalam bahasa Arab tidak ada istilah halal bi halal, tidak ada. Jadi tulisannya harus sambung semua, halal bi halal. Itu bahasa Indonesia, sekalipun berasal dari bahasa Arab, tapi rumusannya itu dibuat oleh orang Indonesia. Lah mbok diganti apa? Bahasa Indonesia halal bihalal. Halal ku apik, entuk apik api-apian. Jadi di sini gantinya acara api-apian. Halal itu apa? Halal itu nuansanya senang, mbok diganti seneng-seneng gitu kan? Tapi tetap nganggo halal bi halal. Rumangsane nek bahasa Arab itu dekat dengan malaikat dan dekat dengan surga. Nah, itu. Maka nama saja itu menggunakan nama Arab sekalian. Nama itu nama Arab. Contohnya Pak Fakhrul Razi, Arab. Ditanya malaikat, Mas muka ismi Fakhrul Razi. Tafadhal udkhul ilal jannah. Mas muka ismi Yusuf. Ismi Hambali, semuanya masuk surga. Ada ditanya, Mas muka siapa namamu? Ismi Suyono. Oh, enggak ada yang kenal Ismi Suyono itu. Ya, enggak ada yang kenal. Saya juga kenal tadi, ada teman dari Welahan itu. Rohadi, mana Rohadi? Wah, tanya, Mas muka Ismi Rohadi. Rohadi orang bahasa Arab. Oh. Angel mlebu swarga sekalian. Loh Pak, di Semarang itu ada orang Kristen namanya Tony, itu ngaku dari bahasa Arab. Mas muka ismi saya Tony. Oh, Tony dari bahasa Arab. Lah kok bisa? Lah itu a'udzubillahi minasyaitonir itu kan Arab sekalian. Rumah saya Tony bahasa Arab. Wah, gitu masuk surga. Padahal surga itu bukan karena nama. Ya, namanya Sumirah. Ya. Kalau Bu Dokter namanya siapa Bu? Non? Bu? Butini? Butini? Bu Titi? Titi itu di kamus bahasa Arab tidak ada sekalian. Tapi surga itu kan bukan karena nama, tapi karena dibangun dengan iman dan amal soleh. Bu Titi sekalipun tidak ada di dalam kamus bahasa Arab, tapi Bu Titi itu adalah perjuangan yang sangat istimewa membesarkan rumah sakit PKU Mayong. Itu nanti tempatnya juga di surga. Surganya malah surga VVIP. Loh ndak Pak, loh surga kok ono
Surga itu di dalam surah Al-Ghasyiyah kan ada istilah fi jannatin aliyah. Surga yang sangat tinggi. Begitu ada sebutan surga sangat tinggi, itu ada surga aliyah, mesti ada surga sanawiyah. Ada surga ibtidaiyah. Kan gitu toh? Ada surga PAUD. Siapa surga PAUD itu sekalian? Kan gitu. Surga aliyah, fi jannatin aliyah, mereka yang berada di surga yang paling tinggi. Ada lagi grade yang kedua, fi jannatin aliyah, fi jannatin sanawiyah, fi jannatin ibtidaiyah, fi jannatin bustanul atfal. Bapak dan Ibu, ya bergantung. Sholatnya kuat, ibadahnya kuat, muamalahnya kuat, ya, hubungan sosialnya kuat, perjuangannya kuat, itu ya di surga yang aliyah sekalian. Oleh karena itu tadi saya menyebut, Bapak dan Ibu, yang namanya surga bukan urusan nama, tapi urusan iman dan amal soleh. Namanya Bu Titi, tapi kalau iman dan amal solehnya tebal, insya Allah akan berada di surga. Nah, tapi kalau namanya Arab, orang dua iman dan amal soleh, ya tempatnya di neraka. Contohnya siapa? Abu Bakar, Abu Lahab, Abu Jahal. Abu Jahal itu namanya Arab, Abu Lahab namanya Arab, tapi celaka, tabat yada Abi Lahab. Yang kedua sekalian ya. Yang ketiga sekalian, itu halal bihalanya istilah. Tapi yang penting adalah membangun silaturahim. Maka biasanya Muhammadiyah itu silaturahim halal bi halal. Silaturahim itu apa? Silaturahim itu berasal dari kata silah dan rahim. Dua kata yang digabung menjadi kata majmu', artinya memberikan bantuan kepada mereka yang membutuhkan. Itu namanya silaturahim. Muhammadiyah itu di mana saja, kapan saja, itu memberi bantuan kepada mereka yang membutuhkan. Mulai dari mereka yang tidak berpendidikan disiapkan, mereka yang sakit disiapkan rumah sakit, mereka yang butuh uang disiapkan bank syariah. Itu Muhammadiyah sekalian. Nah, oleh karena itu insya Allah Muhammadiyah itu adalah organisasi yang membawa jamaahnya ke tempat yang terpuji sekalian. Ya, ini yang ketiga tentang silaturahim. Nah, setelah kita Ramadan, dosa kita kan dihapus oleh Allah semua. Yang dihapus apa? Yang dihapus itu dosa kita yang berkaitan dengan yang dihapus dengan hubungannya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bersih kita. Tapi dosa yang terkait dengan kemanusiaan itu belum bisa dibersihkan. Oleh karena itu, Bapak dan Ibu, halal bihalal itu mesti harus ada tausiahnya. Di Muhammadiyah harus ada tausiahnya. Saya penjenengan itu selama Ramadan kan puasa penuh, kemudian tarweh penuh. Itu dosa kita, dosa penjenengan itu diampuni oleh Allah selama 11 bulan. Tapi dosa-dosa itu yang terkait dengan hubungannya terhadap Allah. Nah, begitu Idul Fitri selesai, Bapak dan Ibu, kita itu dinobatkan menjadi alumni Ramadan. Kita sekarang ini menjadi alumni Ramadan. Maka kemarin saya khutbah di Polda itu, saya menyebut jamaah, bukan jamaah Idul Fitri, tapi para alumni Ramadan. Alumni Ramadan, kita ini alumni Ramadan. Alumni Ramadan adalah mereka yang bersih karena lapang dadanya, sampai Nabi menyebut kayaumin waladathu ummuh. Manusia suci itu adalah mereka yang dilahirkan seperti anak yang baru keluar dari rahim
ibu. Jadi kita ini sekalian, ini adalah makhluk yang bersih, manusia suci, seperti bayi yang baru dilahirkan. Nek bayi dilahirkan, ibu-ibu mirsani bayi yang baru dilahirkan niku seneng napa sebel? Nontoni bayi yang baru lahir niku seneng napa sebel? Seneng. Coba bandingkan bayi 3 bulan guyu orang duwe untu karo Pak Yusuf guyu manis pundi? Manis pundi? Loh, mesti manis bayi ini sekalian. Loh, Bu Titi itu loh, direktur rumah sakit ini kagungan cucu, mangku cucu usia 4 bulan. Remennya Bu ya? Alhamdulillah, kapan punya cucu lagi? Coba ya, Pak Yusuf sing ngompol ono kira-kira terus pundi sekalian. Wow, marah-marah itu. Oh, lah wong perawat wae. Perawat yang baik itu ya perawat sing ngopeni wong ngompol bareng sekalian. Menjadikan orang lain suci, itu pahalanya lebih besar sekalian. Nah, jadi itu yang namanya manusia suci. Yang pertama adalah manusia yang bisa memberikan kesenangan kepada orang lain. Jadi dosa kita terhadap Allah sudah bersih, tinggal hubungan kita dengan manusia. Membangun manusia suci itu seperti apa? Membangun manusia itu suci seperti apa? Nanti kita sampaikan pada 15 menit yang terakhir. Ini kan saya sudah baru 30 menit Bu ya. Jadi tinggal 20 menit Pak Yusuf ya. Bapak dan Ibu, tadi saya mulai setengah 9, ini sudah jam 9:05. Bu Titi, kalau 1 jam boleh enggak? Boleh ya. Nah, Bapak dan Ibu, sebelum kita sampai bagaimana membangun manusia suci, maka kita harus menghindari di dalam dunia medis itu kan ada yang namanya imunitas tubuh. Ada di antara kita yang harus mempunyai antibodi. Kalau imunitas tubuh kita tidak kuat, maka akan terserang virus. Nah, virus di dunia ini, virus yang selalu menularkan kepada kita itu ada 3. Virus yang selalu menularkan kepada kita ada 3. Yang pertama adalah virus kesombongan. Yang kedua virus cemburu atau iri. Yang ketiga virus serakah. Itu siapa saja mempunyai virus itu. Hanya virus ini mau berkembang apa tidak. Seperti Dokter Titik, manusia itu kan punya potensi untuk CA ya. Hanya berkembang apa tidak ya. Sama, manusia itu punya potensi untuk apa? Berkembang atau tidaknya virus itu. 3 virus itu ada pada diri kita masing-masing. Saya punya, ketua PDM punya, sekretaris PDM punya, BBH punya. Itu 3 virus ini ada pada diri kita. Karena apa? Kita tertular oleh nenek moyang kita. Yang pertama, virus tentang kesombongan. Itu virusnya siapa? Virusnya iblis. Iblis itu ketika diperintahkan oleh Allah untuk menghormat manusia, tidak mau. Jadi semula iblis itu di surga bersama malaikat. Mereka dicipta oleh Allah lebih dulu, kemudian Allah memberitahu, hei malaikat dan iblis, saya akan menciptakan khalifah di bumi. Wa idh qala rabbuka lil malaikata inni ja'ilun fil ardi khalifah. Hei malaikat, saya akan menciptakan pengganti saya di bumi. Kemudian apa? Diperintahkan usjudu li Adama. Kemudian diperintahkan untuk hormat kepada manusia, karena manusia lebih unggul daripada malaikat, lebih unggul daripada iblis sekalian. Maka ibu-ibu kalau punya suami jangan berharap suaminya seperti malaikat. Suami seperti malaikat itu apa? Suami yang seperti malaikat gimana Bu? Mbak, kok meneng wae? Mesti ini orang ngerti karepe.
Jangan berharap suamimu seperti malaikat, artinya suami yang tidak pernah salah itu tidak baik. Suami yang ora tahu salah iki padha karo malah malaikat. Dan jangan berharap suamimu itu seperti setan. Suamimu salah terus, suami sing apik ya menungso. Kan itu sekalian. Suami yang baik ya manusia itu. Maka ketika Allah memerintahkan malaikat dan iblis untuk hormat kepada manusia, iblis menolak. Ma mana'aka alla tasjuda idza amartuka. Mengapa kamu menolak ketika saya perintahkan untuk hormat kepada manusia? Iblis berkata, ana khairum minhu, khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Saya lebih baik dari manusia, dicipta dari api, manusia dicipta dari tanah. Itu nular kepada kita sekalian. Ada ndak kira-kira wong sing rumangsa luwih apik karo kancane? Ada ndak? Ada. Aku mbek kowe iki mulya aku kok. Nah, kalau ada orang semacam itu berarti dia seperti iblis. Iblis itu artinya dari bahasa iblis itu bukan berarti makhluknya yang wajahnya merah, ada tanduknya, bukan begitu. Iblis itu dari kata ablasa artinya mbangkang, itu iblis. Maka kalau ada karyawan mbangkang karo direktur rumah sakit, kuwi jenenge memang namanya itu. Jadi Pak Yusuf kalau ada karyawan yang bangan, Pak Yusuf ndak usah panggil namanya, hei iblis. Itu sah-sah saja karena Quran mengajarkan begitu. Ya. Iblis itu adalah mereka yang membangkang perintah Allah, itu namanya iblis. Lah ada perintah untuk kebaikan kok dilawan, itu sama dengan iblis. Jadi Pak Yusuf nanti ke depan menyebut karyawan kok kira-kira kangelan ditata, ya iblis, itu aja. Ada lagi Pak, Quran itu menyebut apa? Quran itu memberi contoh apa? Memberi contoh itu di dalam Al-Quran disebut dengan masal, percontohan. Jadi ada lagi ya, wong kuwi nek dikandani angel nganggo karepe dhewe, kemudian selalu tidak pernah syukur, itu di dalam Al-Quran dikatakan seperti anjing. Surah Al-A'raf ayat 176. Walau syi'na la rafa'nahu walakinnahu akhlata minal ardi, ya. Famasaluhu kama salil kalbi. Kowe sakjane dimulyakake karo Gusti Allah, neng kowe iku nganggo karepmu dhewe. Wong sing nganggo karepe dhewe tidak pernah bersyukur, tidak bisa menahan nafsu, itu menurut Al-Qur'an famasaluhu kama salil kalbi. Wong sing kuwi menurut Al-Qur'an kaya dene kalbun. Kalbun itu bahasa Indonesianya anjing. Bahasa kromo Inggilnya napa? Segawon. Bahasa kasarnya napa, Pak? Napa? Lho. Kayak sing wedok-wedok iki mantep nek ngomong. Kayak apa sih kalian? Kayak Quran menyebutnya kalbun. Kalbun itu bahasa Indonesia anjing, bahasa kromo Inggilnya segawon, nek bahasa Mayong napa? Itu begitu. Wong sing angel dikandani kuwi kaya dene asu. Bapak ada yang tinggal. Seperti apa anjing itu, seperti apa? Quran menjelaskan detail. Penjelasannya apa? Anjing itu intahmil alayyalhas au tatrukhu yalhas. Anjing itu kamu bawa juga melet-melet, kamu tinggal di rumah ya melet-melet, duit ya melet-melet, gajinya akeh ya melet-melet, gajine ora diundake ya melet-melet. Wong memang dasar kaya Bapak dan Ibu. Orang yang tidak pernah bersyukur semacam itu. Jadi kalau ada karyawan gajine ora mundak, urung mundak, dikandani yo angel, engko wis mundak ya tekane sak geleme dhewe, itu berarti sama dengan Bapak dan Ibu. Quran lo ya, nanti dicek surah Al-A'raf ayat 176.
Nah, jadi bab yang pertama adalah tadi virus yang pertama, yang utama itu adalah sombong. Sombong itu bukan kalau berjalan kemudian gila-gila, tidak. Sombong itu dalam Al-Quran disebutkan raddul haq waqtaqarul akhar. Itu sombong. Apa? Menolak kebenaran dan merendahkan orang lain. Itu sombong. Maka kalau ada apa? Ada perawat kok menyombongkan diri karo pasiennya, kamu itu pasien di rumah itu kok rewel. Ini berarti apa? Perawat ini sama dengan iblis sekalian. Ya, jadi ini kita hindari nanti. Seperti apa cara mengejar? Yang kedua itu adalah cemburu atau iri. Ini virus yang kedua. Dari siapa? Dari saudara kita Qabil dan Habil yang nular kepada kita. Qabil dan Habil semula kan di surga, kemudian diturunkan, mereka berusaha, ya. Habil sukses, Qabil gagal. Ketika Habil sukses, Qabil gagal, Qabil mengancam, qala la'aqtulannaka. Surah Al-Maidah ayat yang ke-27 sekalian. Ya, jadi kalau ada orang yang sukses, ada yang gagal, itu ada yang iri, ada yang cemburu, itu sesungguhnya adalah dosa yang ditularkan oleh saudara-saudara kita pada waktu dulu sekalian. Kemudian yang ketiga adalah dosa karena serakah. Serakah itu apa sekalian? Surah Al-Baqarah ayat 35 itu menyebutkan begini, Adam dan Hawa itu di surga, kemudian Allah mengatakan wala taqraba hadhihi syajarah, kamu jangan dekat-dekat yang bukan milikmu. Nah, didekati sekalian. Akhirnya bagaimana? Salah satunya, keduanya diusir dari surga. Dan ini sifat manusia serakah itu sekalian. Nah, jadi ketiga-tiganya itu nular pada manusia. Saya punya sifat itu, bapak dan ibu punya, ya, ustadz juga punya, kiai juga punya. Hanya mau dipupus atau mau dipupuk. Kalau dipupuk itu jadi berkembang, kalau dipupus jadi sembuh lah. Cara menyembuhkannya bagaimana? Yang pertama bahwa sombong itu kita yakini bahwa kita tidak sama dengan iblis. Kita ini sama dengan sesama manusia. Manusia sama, entah itu dokter, entah itu perawat, entah itu pengurus Muhammadiyah, entah itu pimpinan cabang. Kita harus memaknai hidup ini adalah sama. Kita diciptakan oleh Allah dalam proses reproduksi manusia itu adalah sama, bahan dasarnya dari tanah. Kata Al-Quran, khalaqahu min turabin. Manusia itu dicipta dari tanah, mengkonsumsi karbohidrat dari tanah, mengkonsumsi protein dari tanah, mengkonsumsi vitamin dari tanah, lemak juga semuanya bersumber dari tanah. Dimakan oleh manusia, jadilah sperma, tozoid dan ovum, kemudian menjadi manusia. Bahan dasarnya sama, waktunya sama. Waktunya sama sekalian. Berapa? 24 jam. Nah, karena waktunya sama, maka siapakah manusia yang baik? Bukan seperti iblis. Manusia yang baik adalah di dalam hadis Nabi disebutkan khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah mereka yang bisa memberi manfaat kepada orang lain. Itu sebaik-baik manusia. Bapak dan Ibu, tadi kan Pak Yusuf menawarkan ada wakaf 7 lantai. Saya ditawari, ya wes aku tak melu Pak gitu. Tapi tak nyelengi dulu Pak ya. Karena apa? Saya ini dosen tuh sak dus duitnya sak sen. Jadi saya tak nyelengi dulu Pak Yusuf, nanti ikut wakaf di PKU Mayong. Karena apa? Saya kan orang welahan dekat. Kita enak orang duit simpenan nong gini kok. Siapa bilang? Saya kemarin di rumah Pak Rektor Unisula itu yang istrinya wafat. Tidak ada yang dibawa hartanya. Siapa bilang?
Orang meninggal itu hartanya tidak dibawa, dibawa. Orang kalau sudah meninggal itu harta kita akan kita bawa sampai besok di akhirat. Caranya bagaimana? Dititipkan. Jangan dibawa sendiri, titipkan kepada rumah sakit, wakaf, titipkan pada panti asuhan, titipkan pada masjid. Dititipkan, nanti mereka akan membawa seperti JNE. Bapak dan Ibu punya uang, punya barang, dititipkan, dipaketkan lewat JNE. Sampai enggak? Sampai. Lah nanti sampai di akhir, loh ini Pak Yusuf, ya Pak Yusuf, ini punya panjenengan ketika dititipkan di Nuya. Waktu panjenengan itu sudah banyak yang disedekahkan untuk rumah sakit. Kata Pak Yusuf, alhamdulillah, aku wis ra mikir duit soalnya kebun ketoke wae ngluthuk enten ning kebun sawite pirang-pirang sekalian. Jadi sing penting niki Pak Yusuf kebun sawitnya ora kurang dari 40 hektar. Niku tahun tapi 10 tahun lagi Pak ya. Insya Allah. Ketoke ngluthuk tapi kebun sawitnya orang mikir duit. Orang mikir duit Pak Yusuf, tapi sekarang mikir bagaimana beribadah, beramal soleh melalui rumah sakit. Kita semua beramal soleh masing-masing melewati apa yang lebih dekat kepada kita semua sekalian. Nah jadi Bapak dan Ibu tadi yang pertama untuk menyembuhkan virus sombong itu adalah dengan keyakinan bahwa kita itu sama, asalnya sama, bahan dasarnya sama, waktunya sama. Maka manusia yang terbaik, manusia yang paling baik adalah manusia yang bisa memberi manfaat kepada orang lain. Ya, manusia yang beri manfaat kepada orang lain. Khairun nas anfa'uhum linnas. Kita memberi manfaat pada rumah sakit. Karena saya tidak bisa di sini, saya nanti ikut wakaf ya, Pak Yusuf ya. Setuju ya Dek ya? Oh, istri saya sudah angkat. Nek ora tak balekno ning wong tuane sekali. Ya alhamdulillah saya punya istri ini saya sekalian, istri saya ini adalah satu-satunya pemberian dari Allah, itu masih menjabat ketua penyelenggara TK Aba 27 Pak. Piye ora ana bayare malah tombok. Kan biasa di sini juga Bu Titik tombok ya Bu ya? Iya, paling tidak tombok paling tidak tombok tenaganya tak. Soalnya tunjangan strukturalnya tidak sama seperti yang diharapkan. Kan itu. Nah, jadi yang pertama, kita menjadi manusia yang terbaik yang bisa memberi manfaat pada orang lain. Yang kedua, untuk menyembuhkan penyakit iri itu kita harus bekerja keras. Dikatakan apa sekalian? Di dalam Al-Quran itu ada surah An-Najm ayat 39-40. Wa alaisa lil insani illa ma sa'a wa anna sa'yahu saufa yura. Manusia itu ada karena pekerjaannya, karena perbuatannya. Kalau tidak berbuat, tidak punya apa-apa. Muhammadiyah dulu itu tahun sekian sampai 2000 itu siapa ketuanya? Sekretarisnya Pak Rozi dan Pak Hambali. Itu ada tercatat nanti di kan itu ada karena tidak usah iri sekalian. Masing-masing mempunyai bentuk perbuatan sendiri-sendiri. Itu nanti insya Allah kita tidak akan menjadi orang yang iri sekalian. Yang ketiga, supaya kita tidak serakah, maka kita selalu mensyukuri nikmat, yaitu dengan cara qanaah. Qanaah itu mencukupi, merasa cukup dengan yang kita miliki. Insya Allah tidak serakah sekalian. Sebab manusia itu kecenderungannya serakah. Bapak nanti surah At-Takasur, alhaakumut takasur hatta zurtumul. Maka manusia itu serakah, kepengen mewah macam-macam, kapan sampai dia masuk liang kubur sekalian. Ya, terus apa salah? Tidak. Rumah sakit aja serakah Pak Yusuf sih. Mau TT-nya sudah 160 atau 130 Bu Direksi.
Adminnya 100, berarti ada internal dan ada eksternal. Kami di Bank Perekonomian juga begitu, ada target internal, ada target eksternal sekalian. Jadi untuk laporannya tetap 138, tapi realitanya 160. Nah, yang dicatat oleh Allah yang mana? Yang 160 apa 138, Bu? 160, karena yang faktanya begitu sekalian, ya. Nah, Bapak dan Ibu, itu tadi 3 sumber dosa yang harus dihindari, yang harus disembuhkan. Nah, sekarang bagaimana yang terakhir? Kita membentuk dan membangun manusia suci. Seperti apa manusia suci itu? Manusia suci adalah orang-orang yang soleh, orang yang suci itu seperti apa? Bapak dan Ibu, di dalam kitab Hayatus Shohabah itu ada informasi begini. Ibu-ibu nanti diminta untuk membuat resume 3.000 karakter, diserahkan kepada Pak Yusuf. Nanti kalau tidak, nanti honor bulan Maret tidak diserahkan. Materi Pak Yusuf ya? Kita kok dendredek loh. Jadi siapa manusia suci itu? Yang pertama, di dalam kitab Hayatus Shohabah itu ada laporan. Dalam satu kesempatan begini, ada seorang laki-laki datang, Bapak dan Ibu, apa? Jenggotnya panjang, mukanya basah, celananya cingkrang, membawa trompa. Nabi berkata, hadza rajulun salihun min ahlil jannah. Itu loh manusia suci, calon ahli surga. Semua orang menatap kepada laki-laki tua itu tadi. Nah, ternyata apa? Jenggotnya panjang, celananya cingkrang. Inilah kemudian yang dipahami secara tekstual, manusia suci ahli surga itu adalah mereka yang jenggotnya panjang dan celananya cingkrang. Padahal itu dulu, ini yang membedakan Islam dan Yahudi itu. Islam itu adalah kalau jenggotnya panjang, Yahudi itu kalau kumisnya panjang, jenggotnya dicukur. Nah, kalau bagaimana kalau umpamanya seperti saya, tidak punya jenggot, tidak punya kumis, seperti apa sekalian? Yahudi ora, Islam ora. Malaikat jadi bingung sekalian. Nah, kemudian ada seorang sahabat yang namanya Abdullah bin Amr bin As itu bertanya, Bapak, Nabi kok memberi predikat Bapak manusia suci itu seperti apa ibadah Bapak? Nah, ternyata saya ikut bermalam di rumah Bapak selama 3 hari 3 malam karena saya sedang bertengkar dengan Bapak saya. Bermalam sekalian, diintip. Setiap malam itu tidak ada ibadah yang istimewa, biasa-biasa saja. Ya, sholatnya 2 rakaat, setelah itu dia jaga di UGD. Ya, jaga di UGD Pak, semalam tidak tidur itu. Terus paginya juga tidak melakukan puasa sunnah karena harus melakukan tindakan operasi, kan gitu. Nah, jadi akhirnya apa? Wah, Bapak, saya di sini 3 hari 3 malam tidak ada yang istimewa untuk ibadah Bapak. Sudahlah, saya pulang. Pulang sekalian, sampai di pintu gerbang ditarik. Abdullah, ada apa kamu? Enggak, saya di sini itu 3 hari 3 malam tidak menjumpai Bapak ibadah yang istimewa. Man anta, siapa Bapak? Man anta, siapa Bapak? Man anta, sampai 3 kali. Dijawab oleh orang tua tadi, ana kama ra'aita, saya seperti yang kamu lihat. Hanya apa Pak hanyanya? La akhsudu ala ahadim minhum wala la akhsudu ala ahadim minhum wala aghdhubu. Saya ini tidak pernah memandang rasa iri dan dendam kepada orang lain. Nah, akhirnya apa? Abdullah yang berkata, itu Pak yang saya sulit. Saya sholat malam saya 23 rakaat. Saya puasanya puasa Daud. Tapi saya masih memelihara dendam dan iri pada orang lain. Ibu dan Bapak,
Biasanya yang memendam rasa iri itu bapak apa ibu? Bapak namanya ibu. Jujur mawon. Ibu, persis. Saya itu pengajian di Semarang, Bu. Itu di satu tempat ada ibu yang berkata, Ustadz, itu loh orang baru pindah rumah 4 bulan kok mobilnya sudah gonta-ganti. Ini kan iri nih. Saya bilang ya biarlah Bu, wong dia itu maklar mobil, saya bilang itu. Maka mobilnya gonta-ganti, nggak usah iri, nggak usah cemburu. Tapi kita kadang-kadang melihat, ya, lagi sedih loh, kok wes muncar-muncar, duitnya sekondi kan itu ya. Nah, itu manusia suci yang pertama adalah mereka yang tidak memendam rasa iri dan dendam kepada orang lain. Manusia suci yang kedua adalah sekalian dalam sejarah itu ketika Nabi mau tindak perang Uhud, ada seorang sahabat yang namanya Sa'ad bin Mu'ad al-Ansari itu tidak bisa membersamai Rasulullah. Izin, ya Rasul, saya izin, saya nggak bisa membersamai kamu. Silahkan. Nah, kemudian sepulang Rasulullah dari perang Uhud, disambut oleh Sa'ad bin Mu'ad al-Ansari itu. Biasanya kalau dijabat tangan Rasul, begitu dijabat tangannya Rasul merasakan, loh, tanganmu kok melepuh semua ini, kenapa hei Sa'ad? Gitu ya. Terus Sa'ad menjawab, saya ini bekerja keras Rasul, saya ini memecah batu untuk mencukupi kehidupan istri dan anak saya. Langsung Rasul mengangkat tangannya Sa'ad. Hadhihi yadun la tamassaha narun abadan. Ini loh tangan suci yang tidak akan disentuh oleh api neraka sekalian. Nah, akhirnya Rasulullah mencium tangannya, Sa'ad dicium tangannya. Lah, Bapak dan Ibu kalau pergi jabatan ke rumah pejabat, jabat tangan, silaturahim, yang dicium tangannya Bapak dan Ibu atau tangannya pejabat? Tangannya bupati apa tangan penjaringan yang dicium? Nah, itu Nabi mengajarkan begitu. Jadi manusia suci adalah manusia yang suka bekerja keras. Itu manusia suci. Maka di PKU ini kita akan jumpai manusia suci, para dokter, para medis yang semuanya menjadi manusia suci, yaitu mereka yang bekerja keras untuk pelayanan kemanusiaan sekalian. Inilah yang disebut manusia suci sekalian. Ya, yang kedua itu gampang saja lengeling-eling manusia suci. Yang pertama tidak pernah memendam rasa iri dan dendam kepada orang lain. Yang kedua adalah manusia yang suka bekerja keras sekalian. Nah, kemudian manusia suci yang ketiga seperti apa? Manusia suci yang ketiga itu ketika kita baca sejarah, ada orang, Bapak dan Ibu, yang doanya dikabulkan, yang namanya Dhunnun al-Misri. Doanya dikabulkan sekalian, seperti doa saya. Bapak dan Ibu tak aturi. Ini saya cerita ya, izin ya, Dik ya, nyonya saya. Itu ketika iparnya beliau sakit di rumah sakit NU Demak. Wong Muhammadiyah kok lorone malah di rumah sakit NU lah. Terus kemudian divonis oleh dokter itu stroke ringan. Tangannya begini, kakinya tidak bisa digerakkan. Tangan kirinya begini, kakinya tidak bisa digerakkan. Kamis, Jumat, Sabtu, istri saya, Mas Doditi Ileyok masakake soale besok Senin mau dirujuk ke Karyadi. Sabtu siang habis ada habis ada ini RUPS, saya datang dengan istri saya jam 2:30. Datang begini, tangannya begini, kakinya begini, tangannya nggak bisa diangkat. Terus saya bilang sama istri saya, Dik, wong ini penyakitnya bukan penyakit medis, ini penyakit non medis. Nah, saya doakan sekalian, alhamdulillah saya doakan setengah jam sembuh.
tangannya bisa begini, aneh tadi itu. Nah, kakinya bisa digerakkan. Ini saksinya istri saya. Ya, saya izin dulu saya menyampaikan ya. Terus malah saya pulang sama istri saya, malam hari begitu lagi sekalian. Istri saya ditelepon, ini bagaimana Mas? Saya datang lagi jam 8:30. Kemudian bagaimana sekalian? 8:30 saya datang ke sana, begitu lagi. Ternyata apa? Yang ada di dalam itu adalah makhluk yang gaib itu yang tidak sabar masuk tidak bisa. Ini dibebani, tidak bisa angkat. Gini sudah. Coba. Ini bukan wilayah medis, maaf ya, para dokter ya. Ini wilayah spiritual. Ini pendekatannya harus pendekatan apa? Pendekatan intuitif. Kalau dalam Muhammadiyah namanya pendekatan irfani. Di Muhammadiyah itu ada 3 pendekatan, pendekatan burhani, bayani, dan irfan. Ini yang irfani. Harus merasakan. Kalau tidak merasakan tidak bisa. Nah, terus begitu lagi saya datang jam 9 dengan istri saya zikirkan 1 jam, alhamdulillah sembuh. Terus Senin boleh pulang, tidak jadi ke Karyadi sekalian. Nah, ini kejadian betul, terjadi betul. Maka di Muhammadiyah kudune ana wong sing iso ngerti sadurunge winara. Loh, ada enggak misalkan? Wah, ada, Quran menyebut kok ada orang yang diberikan ilmu oleh Allah namanya ilmu laduni. Siapa? Khidir. Khidir itu mengetahui peristiwa yang belum terjadi. Dan orang yang pandai yang namanya Musa itu adalah nabi yang paling cerdas. Tidak ada pertanyaan yang tidak bisa dijawab oleh Nabi Musa. Tapi diperintahkan kamu belajar lagi. Wa fauqa kulli dzi ilmin alim. Di atas kamu itu masih ada orang yang pinter. Belajar kamu. Musa diajarkan belajar agama Khidir. Khidir tahu sekalian loh. Baca surah Al-Kahfi ya, maka kalau hari Jumat, malam Jumat itu bacanya bukan surah Yasin, tapi surah Al-Kahfi. Kemudian bagaimana? Masuk ya, kamu nanti tidak sabar belajar dengan saya. Kemudian bagaimana? Musa diajak naik kapal. Nah di dalam kapal taunya Khidir tahu melobangi kapal itu sekali loh. Tidak tahu dia. Loh, bagaimana Khidir? Ini nanti kan kita tenggelam semua. Nah ternyata apa? Khidir memberi penjelasan. Khidir sudah tahu kalau kapal ini nanti melaju dengan cepat, kapal ini akan diambil oleh perampok, maka dilubangi. Ketika dilubangi maka kapalnya jalannya agak pelan, selamat. Oh, makanya ada yang namanya ilmu tentang hikmah sekalian. Jadi tidak usah heran kalau Muhammadiyah ada orang yang tahu sak durning minarah. Salah satunya saya sekalian. Nanti Bapak dan Ibu belajar dengan saya, tapi syaratnya harus kalau ke tempat saya bawa mobil, bagasinya diisi gula, kopi, keopo. Nah orang itu ijazahnya tidak akan sampai. Bapak dan Ibu, ini guyon loh ya, guyon sekali. Jadi bisa saja Allah kalau memberi itu kepada siapapun, tetapi kita diajarkan supaya banyak melakukan zikir di antara itu tadi. Nah, tadi yang ketiga, manusia suci yang ketiga adalah yang bernama Dhunnun al-Misri. Siapa dia? Dia adalah seorang ustadz, ulama di Mesir yang terkenal doanya dikabulkan. Suatu saat dia berlayar, ya, berwisata dengan murid-muridnya di Sungai Nil itu. Bapak dan Ibu, Pak Yusuf karyawan diajak ke Mesir terus ke Kairo. Saya kemarin 15 hari bersama istri saya ke sana, Pak, bulan madu di sana. Tapi Mesir itu kan kotanya kumuh. Itu yang bagus di Sungai Nil. Nah, itu Dhunnun al-Misri bersama muridnya di Sungai Nil ketemu dengan remaja-remaja yang maksiat, minum minuman keras. Layaknya kita kalau melihat orang yang maksiat bagaimana? Mendoakan supaya mereka celaka. Sama seperti muridnya Dhunnun al-Misri, Ustadz tolong doakan remaja yang maksiat itu mereka celaka. Tapi Dhunnun al-Misri, ya saya doakan, ya Allah
berilah mereka kebahagiaan di akhirat seperti hanya mereka bahagia di dunia. Kaget murid-muridnya, santrinya, loh Ustaz, mengapa Ustaz doakan orang jahat mereka dengan doa yang baik? Kata Dzunun, nang wenak tak dongakne slamet bahagia, kamu bahagia, mereka bahagia. Neng dia tak dongake elek, dia celaka, kamu bahagia. Apa kowe seneng? Ku ngendelengi wong cilaka, kowe bahagia. Jadi Bapak dan Ibu, kriteria manusia suci yang ketiga adalah mendoakan orang jahat dengan doa yang baik. Nah, jadi ini wilayah kerja PKU Muhammadiyah, para dokter dan para medis itu tidak hanya mendoakan tapi berbuat kebaikan untuk para pasien. Inilah di PKU Muhammadiyah itu kategorinya manusia suci. Insya Allah. Bapak dan Ibu, saya kira itu kriteria manusia suci sudah. Kemudian bagaimana cara membentuk antibodi dalam jiwa kita. Jadi bukan ketahanan tubuh tapi ketahanan jiwa. Dan ketahanan jiwa itu adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Uraiannya semacam itu tadi. Bapak dan Ibu, tidak dibuka tanya jawab karena ini pengajian halal bihalal. Besok kita bertemu lagi dalam kesempatan yang berbeda. Kalau kesalahan kita terhadap Allah itu sudah bersih, maka masih ada kesalahan antar manusia. Maka Nabi menyebut di dalam hadis Bukhari itu makanat inta abdi, ya. Kemudian min irdihi wa min syai'in falyatakhallah fi hadzal yaum. Kalau ada di antara kita mempunyai kesalahan kepada orang lain, apakah itu mengenai kehormatannya atau mengenai yang lain, hendaklah kamu minta dihalalkan. Minta dihalalkan itu artinya mohon maaf kepada orang yang kita selukai hatinya. Jadi kepada kita sekalian, maka mestinya tadi kalau kita tidak jabat tangan, kita berikrar bersama-sama, ya. Kita berikrar bersama-sama saya pandu sekalian, ya. Ada jabat tangan apa mboten Pak Yusuf? Oh ada, ya. Kalau ada, sekarang yang penting ikrar kita sekalian. Mari kita ikrar bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Monggo ibu-ibu bersama-sama. Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Pada hari ini saya memohon maaf atas kesalahan, kekhilafan, baik yang saya sengaja maupun yang tidak saya sengaja. Dan sebaliknya, saya memaafkan seluruh kesalahan dan kekhilafan, baik yang disengaja maupun tidak, semua menjadi bersih. Mudah-mudahan Allah mempertemukan kita pada Ramadan tahun depan. Amin ya Rabbal Alamin. PKU Muhammadiyah Mayang. PKU Muhammadiyah Mayang. PKU Muhammadiyah Mayang. Masya Allah, la quwata illa billah. Itu namanya warga Muhammadiyah. Ya, terima kasih atas perhatiannya. Nasrun minallah wa fathun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.